Salam Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam KRT Selasa 26 Oktober 2021 secara online. Tema KRT kali ini hidup bersama dalam kepedulian. Terimalah fontum dan salam dari Tuhan. Kami sekutukan hati dan pikiran kami saat ini hanya untuk beribadah kepada Tuhan Allah Sang Khalik langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus ada saat ini. Amin. Mari kita sambut dengan kita bersama-sama memuji Kidung Jemaat 247 bait pertama dan ketiga. Firman Tuhan pada KRT kali ini terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayatnya yang ke-32 sampai ke-35. Tetapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang maha mulia, kami mengucap syukur dan terima kasih karena atas kuasa-Mu dan atas berkat-Mu kami dapat melaksanakan KRT pada sore hari ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau urapi dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga apa yang akan kami sampaikan semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Dan buka pikiran hati kami Tuhan, agar firman ini nantinya dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 9 ayatnya yang ke-32 sampai yang ke-35 yang demikian firman Tuhan. Dengan perikop Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorkas. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang kudus yang di Lida.
Di situ didapati seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Enas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau, bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, judul KRT kali ini tidak membatasi kuasa Allah. Pada sebuah perkunjungan kepala desa yang saat itu istrinya sedang sakit, kami tahu bahwa keluarga kepala desa itu adalah seorang Muslim. Tidak menjadi halangan bagi kami untuk nuweni sebagai wujud kepedulian kami kepada perangkat desa. Di akhir percakapan dalam perkunjungan tersebut, kami mewakili gereja menyampaikan rasa prihatin. Kami pun mohon izin bila diperkenankan, kami ingin berdoa bagi istri kepala desa yang sedang sakit tersebut. Respon mereka mengejutkan kami. Dengan senang hati, kepala desa dan istrinya menyatakan terima kasih. Kami yakin doa panjenengan semuanya menguatkan kami. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, itulah yang terjadi. Kita sering ragu dan takut mendoakan orang lain yang tidak seiman. Sementara yang mampu kita lakukan untuk menolong orang sakit hanyalah berdoa. Tidak ada yang melebihi kekuatan doa, apalagi kita tidak mempunyai kompetensi apa-apa selain berdoa. Ada yang menjadi pertanyaan adalah mengapa kita ragu dan harus bertanya lebih dahulu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kisah Petrus menyembuhkan Enas perlu menjadi perenungan kita saat ini. Petrus kala mendapati Enas yang terbaring sakit sudah 8 tahun, cukup paham bahwa yang diinginkan adalah kesembuhan. Hanya kesembuhan yang diharapkan dari orang sakit. Sebagaimana hanya makanan bagi orang lapar, hanya minum bagi orang yang haus. Maka jangan banyak tanya lagi jika ingin membantu orang lain. Dari pergumulan yang sudah kita tahu, dapat yang dibutuhkan banyak bertanya menimbulkan kekecewaan bila kita ternyata tidak dapat memenuhi harapan mereka. Sebagaimana sikap Petrus terhadap Enas. Tanpa bertanya, Petrus tahu bahwa Enas butuh kesembuhan. Tanpa bertanya apakah Enas percaya kepada Yesus Kristus, Petrus langsung berkata, "Enas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Petrus sadar dirinya tidak mempunyai apa-apa selain iman. Iman itulah yang dinilai dasar terbaik untuk sebuah kepedulian. Petrus percaya Tuhan berkenan menolong setiap orang. Petrus tidak ingin membatasi kuasa Allah. Demi meyakinkan kuasa Allah, Enas diminta bangkit sendiri dan membereskan tempat tidurnya. Hal ini menunjukkan seberapa Enas merespon positif dari kepedulian itu. Petrus tidak memaksa Enas, hanya sekedar mempersilahkan apakah ia menerima kebaikan Allah dalam Yesus Kristus apa tidak. Jika percaya, lakukanlah pembuktian itu. Petrus sangat menghargai hak individu seseorang, terutama menyangkut keyakinan. Ibarat memberi makanan, Petrus yakin yang diberikan kepada Enas adalah makanan yang terbaik.
Persoalannya diterima tetapi tidak dimakan atau dibuang, itu urusan pribadi. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, seketika itu Enas melihat dan mengalami sendiri kuasa Allah dalam nama Yesus Kristus. Ia dapat bangkit sendiri dan mengemasi tempat tidurnya, bukti yang tidak terbantahkan. Sungguh benar yang diberikan Petrus adalah yang terbaik. Ialah imannya kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkenan menolong semua orang. Kepedulian yang sekali-sekali tidak memaksa dan mengikat. Semua penduduk Lida dan Saron yang menyaksikan kebenaran itu berbalik kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, memperhatikan tindakan dan perbuatan Petrus, kita dapat menyimpulkan bahwa kepedulian kepada semua orang tanpa pandang suku, agama, ras, golongan adalah panggilan iman Kristen. Kepedulian sejati tidak mengikat dan membatasi hak individu. Memberikan yang terbaik bagi sesama adalah wujud nyata kepedulian pengikut Kristus. Melalui pemberian terbaik disertai iman yang sungguh-sungguh besar, kuasanya karena di situ Yesus Kristus Tuhan kita yang akan bertindak. Tetap bersemangat dalam kepedulian. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyi Kidung Jemaat 249, bait pertama dan ketiga, Serikat Persaudaraan sambil menghimpun persembahan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan memasuki doa syafaat. Mari kita tunduk kepala, kita mohon terang kepada Tuhan. Bapa, kembali kami menghadap kehadirat-Mu.
Terima kasih atas firman-Mu. Ya Bapa, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami dan pikiran kami, sehingga kami dapat melaksanakan firman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengikuti KRT saat ini. Kiranya Tuhan berkati di dalam kehidupannya, di dalam keluarganya, di dalam pekerjaannya. Sehingga damai sejahtera dari Tuhan selalu mengalir di dalam kehidupannya. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan yang telah kami himpun. Kiranya Tuhan sucikan persembahan ini sehingga dapat kami pergunakan untuk pelebaran jalan Tuhan di atas dunia ini. Bagi pengelola persembahan ini Tuhan, kiranya Tuhan urapi dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga apa yang dilakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan berkati mereka juga dengan berkat-berkat-Mu yang berlimpah, berkat di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangganya, di dalam kehidupannya, sehingga kesetiaan mereka selalu ada untuk kepentingan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sangat membutuhkan kuasa Tuhan, yang sedang sakit kiranya Tuhan sembuhkan, yang sedang mencari jodoh kiranya Tuhan beri yang sepadan, yang sedang mencari pekerjaan kiranya Tuhan beri pekerjaan sesuai dengan apa yang dimampui dan talentanya masing-masing, sehingga dalam melaksanakan pekerjaan itu dapat dilakukan dengan penuh sukacita dan kebahagiaan karena Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini banyak sekali melakukan atau mengalami permasalahan, kiranya Tuhan bukakan terang bagi kehidupannya, sehingga permasalahan yang mereka sedang hadapi saat ini Tuhan dapat terbuka dan cair sesuai dengan apa yang diinginkan saudara-saudara kami ini, sehingga dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari dapat penuh sukacita karena Tuhan. Ya Tuhan, kami tidak lupa untuk berdoa untuk saudara-saudara kami, anggota majelis, penatua diaken, kiranya Tuhan berkati mereka semuanya Tuhan, di dalam pelayanannya, di dalam kehidupannya, di dalam pekerjaannya. Tak lupa juga kami berdoa untuk Bapak Pendeta kami, Bapak Prio, yang selalu membimbing kami di dalam kehidupan beragamanya. Ya Tuhan, berkati di dalam keluarganya, di dalam rumah tangganya, di dalam pekerjaannya, sehingga Bapak Pendeta ini dapat penuh setia membimbing kami jemaat GKJ Kertosono. Ya Bapak, sebelum kami undur dari KRT, kiranya Tuhan tuntun kami dan bimbing kami, sehingga apa yang kami lakukan nanti semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terimalah pengutusan dari Tuhan yang demikian. Marilah kita undur dari ibadah KRT pada hari ini dengan penuh sukacita. Raihlah kesempatan untuk melayani Tuhan. Ciptakan suasana yang rukun dalam setiap perkumpulan dan saling melayani Tuhan. Melihat semua itu pekerjaanmu dan akan selalu ingat semua perbuatan yang baik. Kasih karunia Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa tinggal dan berkarya di dalam hidup kami saat ini dan selamanya. Mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 260 bait pertama dan ketiga, Dalam Dunia Penuh Kerusuhan. Amin.
Demikian KRT Selasa 26 Oktober 2021. Tuhan memberkati.